Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan pada pagi hari ini yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 17 ayat yang ketiga. Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagiku? Itulah ungkapan hati yang terdalam daripada Ayub pada saat dia sangat-sangat menderita. Bahkan dia mengatakan, semangatku patah, umurku habis, dan bagiku tersedia kuburan. Sesungguhnya aku menjadi ejekan, mataku terpaksa menyaksikan tantangan mereka. Menerima ejekan dari sesama. Sangat sempurna penderitaan daripada Ayub. Tetapi pada saat puncak penderitaan itu, dia sesungguhnya menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan. Maka dia katakan, biarlah engkau menjadi jaminanku bagimu sendiri. Tuhan menjadi jaminan bagi hidupnya untuk Tuhan. Tidak ada orang yang bisa menjamin dia supaya tetap berada di dalam Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri diminta menjadi jaminan bagi dia. Karena apa? Karena siapa lagi yang dapat membuat persetujuan bagi? Semua orang meninggalkan dia. Teman-temannya, sahabatnya, istrinya mengatakan, ya sudahlah, tinggalkanlah Tuhan Allah. Tetapi Ayub dengan tegas mengatakan tidak akan mau meninggalkan Tuhan. Untuk itulah dia katakan bahwa Tuhan menjadi jaminannya terhadap Tuhan. Saudara-saudara, dalam rasa keputusasaan, dalam kehidupan kita, dalam jiwa kita, mungkin menghadapi sesuatu konflik yang tidak bisa kita atasi, yang menjadi beban yang sangat berat dalam kehidupan kita. Kepada siapa kita menyerahkan hidup kita? Hanya kepada Tuhan saja. Sebab kalau kita menyerahkan hidup kita selain kepada Tuhan, bisa saja mereka juga menyerahkan hidup kita kepada iblis, kepada setan, untuk melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, pasti Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan senantiasa membimbing dan menuntut kita dalam kehidupan kita agar kita selalu setia kepadanya. Jaminan hidup kita adalah Tuhan. Tidak ada yang lain. Pernahkah saudara-saudara mengetahui ada orang di dunia ini sesama mereka bisa menjamin kehidupannya? Tidak ada. Harta tidak bisa menjamin kehidupan. Kekayaan tidak bisa. Kualitas ilmu pengetahuan juga tidak bisa. Persaudaraan sahabat-sahabat juga tidak bisa. Tetapi yang menjadi jaminan hidup kita kepada Tuhan adalah Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jangan pernah mengatakan saya jauh daripada Tuhan. Mari kita tetap dekat kepada Tuhan, bersama-sama dengan Dia, senantiasa setiap saat. Dalam segala tantangan kehidupan kita, dalam segala penderitaan kita, dalam segala konflik yang sangat sulit kita hadapi, mari kita katakan, Tuhan, Engkaulah jaminan kehidupan saya. Tuhan menyelamatkan kita jika Dia jaminan hidup kita. Tidak akan mungkin Tuhan meninggalkan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, masih adakah keraguan di antara kita untuk menyerahkan hidup sesungguhnya dan sepenuhnya hanya kepada Tuhan saja? Saya kira tidak. Kita pasti setuju dan sepakat. Kita akan senantiasa menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dialah jaminan hidup kita untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau mau menjadi jaminan hidup kami.
Oleh karena itu senantiasa setiap saat kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Maka sepanjang hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menjadi jaminan kami, jaminan hidup kami. Kami dapat menikmati berkat daripada Tuhan sepanjang hari ini. Kami dapat bersyukur dan berterima kasih. Kami setia dan senantiasa hanya percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.